mengembangkan cara kita dalam memandang dan mengelola bangsa serta negara ini. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang, cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kalau menurut pemahaman saya sih, wawasan kebangsaan itu kan kaitannya sama sejarah ya, sejarah negara yang hubungannya sama hidup berbangsa dan bernegara seperti itu. Eh, Kesadaran masyarakat dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, mencintai tanah air serta rela berkorban sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, juga berdasar Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Saya rasa kalau di kami umumnya ya sering dilakukan sosialisasi tentang masalah yang lagi sekarang mungkin narkoba, terus pemberdayaan UMKM juga, terus ini masalah penanganan sampah juga salah satunya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai mahasiswa, saya belajar dengan sungguh-sungguh aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi di kampus, juga membaca berita sebagai salah satu cara kita dalam memerangi hoak. Baik. Yang pertama, mengembangkan sikap saling mengasihi, Mengasihi misalnya, saling menolong, ya, saling menghormati, ya, dan menghargai antar anggota keluarga. ya. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Membentuk keluarga yang sadar hukum, menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga, saling mengingatkan kepada sesama anggota keluarga apabila ada yang akan berbuat kejahatan, misalnya minum minuman keras di rumah dan lain sebagainya. Memberikan pengertian kepada anak supaya cinta kepada tanah air dan mencintai produk-produk dalam negeri. Saya rasa dari ketiga isu ini memang sangat berkaitan ya, artinya memang penting. Yang pertama tadi masalah narkoba itu kan kaitannya sama anak-anak muda gitu. Terus pemberdayaan UMKM otomatis itu kaitannya juga sama sekarang yang masa pandemi ini. Yang terakhir ini sampah juga sangat dominan juga. Ini karena saya tidak bisa menitikkan salah satu, cuman mungkin dari ketiga ini salah satunya bisa diambil masalah pemberdayaan UMKM mungkin ya. Ya, untuk isu-isu itu masih ada, seperti adanya mahasiswa yang masih jarang ikut kelas sehingga tidak diperbolehkan mengikuti ujian,
Bahkan ada yang di DO dari kampus juga. Juga masih ada di kalangan organisasi kampus itu terjadi perselisihan di mana itu disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, isu yang terjadi saat ini adalah pandemi corona yang belum usai. Mungkin ibu juga tahu ya, sekarang kan masa dalam hampir 2 tahun ini kan perekonomian kita terpuruk ya gara-gara pandemi ini ya. Saya rasa dari pemerintah, khususnya mungkin dari pemerintah desa juga cukup memperhatikan tentang hal seperti ini, karena banyak para pengusaha atau para pedagang, terutama yang pedagang kecil itu menjadi jadi kesulitan dalam masalah ini. Karena tidak semua lapisan masyarakat ya, khususnya saja saya di kampus itu memiliki pemikiran yang sama terhadap isu-isu tersebut. Apalagi jika kita sudah percaya terhadap hoax, itu bisa menimbulkan perpecahan, bahkan bisa sampai turun ke jalanan. Iya, karena memang tidak semua lapisan masyarakat ya memiliki pemikiran yang sama ya, seperti itu. Apalagi di kampus juga sama mungkin seperti itu ya, tidak mempunyai pemikiran yang sama, sehingga dalam membela negara ini kita tidak sama-sama berjuang gitu. Iya, tapi mengupayakan untuk sama-sama melindungi lah seperti itu. Karena masyarakat belum semua patuh terhadap protokol kesehatan. Saya rasa mungkin dari selama yang dilakukan, selain mungkin ibu juga tahu sekarang kan lebih banyak pemerintah pusat, dari daerah juga termasuk di pemerintah desa juga, itu kan sekarang ada kaitannya kayak bantuan berupa bantuan tunai atau bantuan non tunai seperti itu, untuk terutama untuk pelaku UMKM. Untuk melindungi atau menanggulangi isu-isu tersebut, tentunya kita harus memiliki rasa bela negara atau rasa sadar terhadap bela negara dalam diri kita, perkuat iman dan imun, serta mendukung program pemerintah selama itu tidak menentang terhadap suatu agama, Pancasila sebagai ideologi kita, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita, dan juga berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol NKRI kita. Seharusnya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat untuk mencegah atau ya mungkin mencegah dari AGHT itu ya, kita itu harus menggunakan prokes ya Pak ya, yang 5M itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman satu kelompok akan menyampaikan rangkuman dari hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap 3 narasumber yang berbeda. Narasumber kami berasal dari 3 profesi yang berbeda. Mereka juga memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda pula terhadap wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Tetapi pada dasarnya mereka sudah mengetahui apa itu wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Menurut mereka, wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau hidup bangsa Indonesia yang selalu mengikuti peraturan perundang-undangan, kemudian menghargai sejarah, juga menjaga selalu kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian mereka juga sudah mulai melaksanakan kegiatan bela negara yang berbeda-beda pula. Ada yang dengan cara belajar, ada yang dengan cara mengedukasi masyarakat lainnya, juga ada yang menjaga kerukunan di lingkungannya. Tetapi masih terdapat isu-isu kontemporer yang terjadi di lingkungan mereka masing-masing. Contohnya, ada mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran, masih terjadinya narkoba, ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan pula. Terakhir, terhadap virus corona yang sekarang sedang merajalela di Indonesia, mereka juga memiliki
cara yang berbeda pula untuk mengatasi setiap masalah tersebut. Contohnya, ada yang melakukan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti peraturan kampus. Kemudian, ada yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat, juga menjaga agar selalu masyarakat menghindari narkoba, juga membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, menerapkan protokol kesehatan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat yang lainnya dengan selalu memahati 5M. Mungkin itu hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Pada dasarnya, setiap orang Indonesia harus menanamkan nilai bela negara di dalam kehidupannya agar Indonesia selalu terjaga dan tidak ada lagi isu-isu yang menyebabkan perpecah belahan di Republik Indonesia. Demikianlah rangkuman yang bisa kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.